Selamat siang Pak Claudio. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah mau mengizinkan saya untuk melakukan observasi Pak Claudio di dalam kelas. Gimana kabarnya Pak Claudio? Ya, puji Tuhan, baik-baik. Ya, puji Tuhan, sehat Pak Claudio. Gimana Pak aktivitas hari ini? Apakah ada kendala, ada masalah? Aman. Aman. Nah, Pak Claudio, tentunya sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita ada pra observasi dalam rangka untuk observasi nanti di dalam kelas. Nah, Pak Claudio, dalam pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajarannya seperti apa? Jadi untuk tujuan pembelajaran di sini saya mengambil topik hari estafet. Jadi tujuannya diharapkan peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan juga dapat memahami, menganalisis variasi kombinasi gerak spesifik, contoh gerakan start, cara menerima dan memberi tongkat, serta memasuki garis finish. Oke, nah ini kalau dilihat dari tujuan pembelajaran yang Bapak Claudio sampaikan tadi, ini sangat baik untuk anak-anak tentunya. Nah, kira-kira Pak Claudio kira-kira di area mana area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak Claudio? Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama ada untuk pengembangan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa. Bagaimana di sini siswa dapat menjaga kesehatan melalui olahraga. Lalu yang kedua mungkin meningkatkan keterampilan gerak dasar siswa, gerak motorik seperti contoh berlari, melompat, lempar tangkap, keseimbangan dan lain-lain. Bagus sekali nih Pak untuk area pengembangan nanti. Nah, kira-kira Pak untuk bisa mencapai itu semua, kira-kira strategi apa yang Pak Claudio telah siapkan? Kalau untuk strategi, yang pertama di sini saya menggunakan media ya, teknologi dan memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran. Contohnya menggunakan video-video pembelajaran yang saya ambil dan juga menggunakan Canva dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Claudio. Nah, ini saya lihat strateginya sudah disiapkan dengan baik. Apakah ada mungkin hal-hal yang perlu mungkin ditambahkan lagi nanti dalam persiapan? Misalnya lapangan atau kalau untuk sarana dan prasarana, jadi di sini menggunakan ada tongkat yang akan digunakan, ada tongkat, baru kemudian ada sempritan, ya itu yang akan digunakan. Baik. Pak Claudio, kira-kira dari 3 hal tadi yang telah saya tanyakan, kira-kira kapan ini untuk pelaksanaan observasi nanti? Hari Kamis. Hari Kamis ya, Kamis. Baik, hari Kamis di jam ke 78. Oke. Baik Pak Claudio, semoga nanti dalam observasi nanti boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Claudio, selamat. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Okay, coming before the conference, all our sins and be effort that we have just done, but we're gonna say thank you for your kindness so we can get rid of mistakes.
Now we're going to start our PE lesson. Please let's start audio so he can listen very well. And let's all of us who can understand the lesson. Amen. Jadi sebelum mulai, siapa yang tidak hadir? Ada info? Sakit. Maria. Shalom, selamat siang. Jadi pertemuan kita saat ini akan membahas tentang materi lari estafet atau lari sambung, ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat menunjukkan kemampuan menganalisis gerakan start, gerakan memberi dan menerima tongkat, dan memasuki garis finish lari estafet atau lari sambung. Nah, ini untuk pengertiannya, ya. Jadi di sini lari estafet merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara berlari secara bergantian dengan membawa tongkat. Dan jumlah pelari dalam satu tim estafet itu ada 4 orang. Jadi satu tim terdiri dari 4 orang. Dan pemberian tongkat sebaiknya itu harus menyilang, ya. Contoh, pelari pertama memegang tongkat dengan tangan kanan. Jadi pelari kedua harus memegang, jadi pelari ketiga tangan kanan, pelari keempat tangan kiri. Jadi secara bergantian. Dan terdapat 2 nomor dalam lomba lari estafet. Yang pertama 4 kali 100 meter dan yang kedua 4 kali 400 meter. Jadi hanya ini 2 nomor yang diperlombakan. Lanjut. Nah, di sini kita masuk dalam teknik dasar lari estafet. Jadi dalam lari estafet itu ada 4 teknik dasar. Yang pertama teknik start, yang kedua teknik pemberi tongkat, yang ketiga teknik menerima tongkat. Kita masuk dalam teknik dasar yang pertama, yaitu teknik start. Jadi teknik start yang digunakan dalam lari estafet itu ada 2. Pelari pertama wajib menggunakan start jongkok. Contoh seperti yang ada di gambar. Mirip seperti lari jarak pendek, ya, yang beberapa minggu lalu. Dan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat, dia menggunakan start melayang. Contohnya seperti gambar tersebut. Jadi melayang, seperti mau berlari, ya. Ini 2 teknik start yang wajib digunakan dalam lari estafet. Kita lanjut dalam teknik selanjutnya, teknik pemberian tongkat. Jadi teknik memberi tongkat ini tidak asal-asal. Jadi ada 2 teknik dasar ada 2 variasi yang dilakukan. Yang pertama teknik up sweep atau ayunan dari bawah ke atas. Dan yang kedua dari atas ke bawah. Jadi ada 2, ya, dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Lanjut, ya. Teknik yang ketiga yaitu teknik menerima tongkat estafet. Jadi ada yang memberikan tadi, ada juga yang akan menerima. Di sini juga terbagi 2, ya, secara visual dan non visual. Kalau menerima tongkat secara visual ini hanya digunakan di dalam nomor 4 kali 400 meter. Sedangkan cara non visual itu digunakan dalam lari 4 kali 100 meter. Jadi tidak sama, ya, harus berbeda. Nah, ini contohnya teknik menerima tongkat estafet. Ini secara visual. Ini secara visual. Jadi tangan itu diluruskan ke belakang. Untuk telapak tangan ini sesuai
kenyamanan pelari. Telapak tangan menghadap ke atas, kenyamanan masing-masing. Ini DP contoh. Ini yang visual ya. Jadi pelari yang kedua bisa melihat, menerima tongkat. Baru yang kedua yang non visual. Jadi tanpa melihat. Jadi pelari yang akan menerima tongkat tidak bisa melihat ke belakang. Jadi hanya fokus ke depan. Dan untuk tangannya sama. Dia bisa telapak tangan menghadap ke atas, bisa juga ke bawah, sesuai dengan kenyamanan kalian. Untuk contohnya, mendapatkan langsung lari. Jadi tidak melihat ke belakang ya. Jadi sampai di sini mungkin bisa dipahami. Kita lanjut ya. Ini yang terakhir, teknik memasuki garis finish. Jadi ini mirip seperti pembelajaran minggu lalu tentang lari jarak pendek ya. Ini yang mirip. Hanya bedanya membawa tongkat. Ya, hanya bedanya pelari estafet harus membawa tongkat sampai garis finish. Kalau yang minggu lalu lari jarak pendek dia tidak membawa tongkat. Ya, kalau ini harus membawa tongkat sampai garis finish. Nah, ini yang terakhir, ini area contoh, ini track lari estafet. Jadi dilakukan oleh 4 orang. Ini yang pelari pertama, dia harus menggunakan start jongkok. Selanjutnya lari ke pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Dia lari terus sampai masuk garis finish. Itu pelari keempat. Dan untuk tongkat, standarnya itu 28 sampai 30 cm. Jadi ini ukuran standar nasional maupun internasional. Ya, dia 30 cm. Tidak bisa lewat. Mungkin sampai di sini ada yang kurang paham. Kalau tidak, kita akan langsung praktek ke bawah ya.
kelompok. Jadi hitung 1, 2, 1, 2. Mulai dari Eva. 2. Satu baris ke belakang. Sudah, perhatian di sini. Jadi, hari ini kita akan masuk dalam teknik memberi dan menerima tongkat. Ya, yang pertama kita lakukan secara visual. Jadi kita melihat tongkat yang akan kita ambil. Ya. Maju. Kita mulai dari belakang sana, ya. Yang paling belakang dia memegang tangan kanan. Jadi yang kedua tangan kiri, ketiga tangan kanan, keempat tangan kiri dan seterusnya sampai di depan, ya. Masuk ke belakang. Masuk tangan kanan. Tangan kiri dan seterusnya sampai di depan. Ya. Perhatian, kaki yang menerima tangan kanan, kaki kiri di depan. Ini seperti ini, ya. Kalau yang menerima tangan kiri, sebaliknya, kaki kanan di depan, ya. Kita coba untuk memberi dan menerima tongkat dengan cara visual, ya. Jadi yang semua bisa melihat, ya, semua bisa melihat ke belakang. Siap, Sir. Yang di depan, depan angkat, ya. Dan menerima itu sesuai dengan kenyamanan torang, ya. Bisa dari atas, bisa juga dari bawah, sesuai dengan kenyamanan masing-masing. 3, 2, dengan visual, ya, yang tanpa melihat. Jadi semua menghadap ke depan, jangan melihat ke belakang, ya. Ya. 3, 2, pikir.
Ya, so lambat sekali puding itu. Jadi menerima tongkat dalam lari estafet. Selanjutnya kita masuk dalam lari. Nah, kita akan lari ya. Ya. Misalnya kita lagi tadi aja. Visual atau non visual?
dasar tadi? Empat. Apa-apa? Pertama, kedua, memberi dulu. Ya. Baru yang ketiga, menerima. Dan yang terakhir, tapi untuk teknik dasar yang pertama yang akan start itu hanya satu orang ya. Jadi yang hanya satu orang. Karena minggu lalu kita sudah masuk dalam hari itu ya, dan kita sudah praktik aja. Tapi ini hanya satu dua orang ya. Start. Baru sampai di sini mungkin ada kesulitan kesulitan apa yang dialami? Tidak ada. Kalah terus. Jadi memberikan dan menerima ada kesulitan. Ada, Pak, gampang kan? Gampang. Mungkin ada yang ingin bertanya. Bukan ke bawah. Jadi telapak tangan harus menghadap ke bawah. Kalau dari bawah. Nah, kita jadi ini kan sesuai kenyamanan dari masing-masing orang. Buat orang lebih nyaman telapak tangan menghadap ke atas, silakan itu. Kalau orang lebih nyaman telapak tangan untuk menghadap ke bawah, silakan. Jadi sesuai kenyamanan orang. Ya. Oh itu kalau itu tidak apa-apa. Jadi kalau di bawah kan begini, bukan ke bawah. Ayo dari bawah saja ke atas. Jadi yang memberi tongkat itu harus lihat cuman tangan, posisi tangan. Jangan kita mengambil tangan ada menghadap ke atas dan orang kasih dari bawah. Ya, begitu juga sebaliknya. Telapak tangan menghadap ke bawah, jangan kasih dari atas. Nah, udah apa itu? Mungkin ada lagi? Tidak ada? Sudah? Nah, tidak ada. Terima kasih. Ini kita akan tutup saja di sini ya. Doa. Apa tadi? Oke, yang pertama selamat pagi Pak Claudio. Selamat pagi. Bagaimana kabar ini Pak Claudio? Ya, itu baik. Terima kasih Pak Claudio sudah boleh meluangkan waktu untuk kita bercakap-cakap dalam pertemuan saat ini. Nah Pak Claudio, kira-kira apa nih Pak yang mau ceritakan dari pengalaman Bapak ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Tentu kalau untuk PCOK, ini kan kita lebih banyak di luar, di sekolah. Tapi kalau di kelas, yang pertama saya memberikan materi dulu ya. Saya memberikan materi terlebih dahulu di dalam kelas. Kemudian selanjutnya kita akan langsung ke sekolah untuk praktek ini. Tentu mungkin ada kesulitan yang dihadapi karena kan kalau di sini penggunaan sport hall itu ada beberapa kelas ya, beberapa kelas dan juga mungkin ada unit lain, ada SMP sama SMA. Jadi kesulitan di bawah itu mungkin karena ribut, karena jadi suara harus benar-benar kuat supaya murid-murid juga memperhatikan, karena dibawakan mungkin sementara menjelaskan teori ini mungkin dari sebelah ada datang bola atau apa. Jadi mohon maaf ini Pak Toli, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, jadi Bapak ini mengalami kesulitan ketika mengajar anak-anak karena
ribut begitu dalam artian ada unit-unit yang lain yang bersama-sama juga menggunakan smartphone. Nah, kira-kira Pak Claudio, dari percakapan ini apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan ini? Jadi mungkin macam saya ingin mengetahui mungkin setelah saya diobservasi apa yang menjadi apa yang masih kurang, apa yang kurang dari setelah kita observasi itu, apa-apa yang mungkin saya rasa kurang dan itu mungkin dapat saya kembangkan lagi di ke depan. Oke, nah Pak Claudio, menurut Pak Claudio kira-kira pembelajaran yang Bapak Claudio lakukan itu pembelajaran yang seperti apa yang menurut Bapak itu yang anak-anak bisa fokus? Kan Bapak bilang tadi ribut. Nah, menurut Bapak kira-kira bagaimana supaya anak-anak bisa fokus? Di awal saya memberikan semacam kepada anak-anak. Mungkin setelah akhir pembelajaran saya sampaikan kepada anak-anak bahwa selesai pembelajaran ada yang ingin saya tanyakan kepada anak-anak, materi atau apa yang kalian dapatkan setelah proses pembelajaran supaya anak-anak dapat fokus mendengar, fokus melakukan materi praktek yang saya berikan, sehingga di akhir nanti saya berikan mungkin pertanyaan atau apa yang kalian dapatkan hingga anak-anak dapat menjawab. Oke, nah jadi dari apa yang Bapak Claudio sampaikan tadi, agar supaya anak-anak bisa fokus itu biasanya Bapak yang dari awal sampai selesai biasanya dikonfirmasi lagi, ada pertanyaan refleksi gitu. Nah Pak, mungkin ada cara-cara bagaimana Pak supaya anak-anak mungkin bisa mendengarkan arahan dari guru, apakah membutuhkan alat bantu atau seperti apa? Kalau untuk mereka mendengarkan, kalau menggunakan alat bantu mungkin tidak kalau mau pakai toa atau apa kan di sekolah juga mungkin kalau pakai toa atau mereka dapat yang kelas-kelas lain mungkin merasa terganggu atau apa. Jadi di sini saya hanya volume suara saya yang perlu ditingkatkan lagi, lebih keras lagi ya. Nah, biasanya Pak kan kalau Bapak sampaikan tadi, Bapak di kelas terlebih dahulu untuk merangsang anak-anak untuk menyimak topik yang ada, itu biasa dibuka dengan apa ya Pak biasanya? Kalau di kelas mungkin ice breaking. Nah, kira-kira ice breaking seperti apa nih Pak yang mungkin bisa membuat anak bisa fokus? Mungkin kalau untuk ice breaking ada contoh yang tepuk-tepuk gitu, supaya mungkin anak-anak tidak rasa ngantuk atau apa, sehingga mereka bisa fokus ya. Nah, kira-kira Pak kalau dilihat dari kemampuan Bapak selama ini ketika membuat anak bisa fokus itu dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa ya? 10 mungkin 7,5. Nah, kira-kira ini dilihat dari hal itu target Bapak ke depan di angka berapa? Tentu target 10 ya. 10. Nah, untuk mencapai hal tersebut, apa yang Bapak Claudio bisa lakukan di depan? Tentu mungkin ke depan saya mungkin bisa belajar lagi, mungkin dari Pak Franco juga saya minta
masukan dari Pak Franco, dan juga mungkin saya akan lihat mungkin video di YouTube tentang bagaimana untuk membuat anak itu fokus di dalam proses pembelajaran. Nah, Pak Claudio, kira-kira dari apa yang Pak Claudio sampaikan tadi, apa yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin ya ada pelatihan lain yang diikuti. Kalau saat ini mungkin sementara ikut juga pelatihan online. Jadi dalam waktu ini untuk mengikuti pelatihan online. Dari apa yang kita capai saat ini, Pak Claudio, kira-kira apa yang bisa Pak Claudio dapatkan? Tentu yang saya dapatkan ini dapat mungkin merefleksi saya mungkin kekurangan apa yang selama ini saya laksanakan di dalam proses pembelajaran, itu yang menjadi fokus untuk saya dapat kembangkan di proses pembelajaran di kemudian hari.